Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengawali presentasi kelompok hukum komunikasi dengan mengamati studi kasus Jering yang dituntut polisi karena menyebarkan teori konspirasi seputar COVID-19 di media sosial. Tapi sebelum lanjut ke materinya, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Herianto S. Marbun dengan NPM 207111054. Yang kedua ada Muhammad Rizky Hasani dengan NPM 207111046. Yang ketiga ada Agatha Novianis dengan NPM 207111078. Oke, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Perkara yang menjerat musisi drummer grup band Superman is Dead atau SID, yaitu IGD Ari Astina alias Jering, berawal dari sebuah unggahan di Instagram pribadinya. Jering memang menjadi sorotan sejak pandemi COVID-19. Namanya kerap disandingkan dengan teori konspirasi seputar COVID-19. Ia pun lantang menyampaikan idenya di media sosial. Namun, beberapa unggahan di media sosialnya dianggap menyudutkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI hingga berbuntut laporan polisi. Salah satu unggahannya yang diperkirakan IDI dibuat pada 13 Juni 2020. Dalam unggahan itu, Jering menyebutkan IDI sebagai kacung Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Penggebuk drum SID itu mengatakan unggahan itu dibuat karena keresahannya melihat syarat rapid test bagi pasien sebelum mendapat pelayanan di rumah sakit. Ketua IDI Bali IGD Putra Suteja melaporkan Jering akibat unggahan di media sosialnya ke Ditreskrimsus Polda Bali pada 16 Juni 2020. Polda Bali menanggapi laporan itu dengan memeriksa sejumlah saksi. Jering pun mulai dipanggil sebagai saksi pada Kamis, tanggal 6 bulan 8 2020. Pria asal Bali memenuhi panggilan kedua setelah mangkir pada panggilan pertama. Ia datang bersama kuasa hukumnya, Wayan Gendo Suwardana. Setelah meminta keterangan sejumlah saksi, Polda Bali lalu menetapkan Jering sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Saat itu, ia dijerat dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Setelah menjadi tersangka, Jering ditahan di rutan Polda Bali. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, Jering dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Berikut ini kronologis kasus Jering SID soal ID kacung WHO. 1. 13 Juni 2020 mengunggah komentar berisi tuduhan terhadap ID. Pada tanggal 13 Juni 2020, Jering mengunggah foto yang berisi kalimat tuduhan bahwa ID dan rumah sakit menjadi adalah kacung WHO lantaran kebijakan rapid test yang diberlakukan untuk para ibu hamil yang bertuliskan gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur. Kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada ibu atau bayinya, siapa yang tanggung jawab? Tulis Jering di akun sosial medianya. 16 Juni 2020, IDI Bali melaporkan Jering ke polisi. Akibat unggahan kontroversial tersebut pada 16 Juni 2020, IDI Bali lantas melapor Jering ke Polda Bali dengan tuduhan pencemaran nama baik lantaran Jering menyebut IDI sebagai kacung WHO. Selain itu, IDI Bali juga melaporkan Jering atas dugaan ujaran kebencian. Dan berlanjut 3 Agustus 2020, Jering mangkir dari panggilan polisi. Atas laporan yang diberikan oleh IDI Bali, Polda Bali kemudian melayangkan surat panggilan ke Jering pada Senin tanggal 3 bulan 8 2020. Namun, menurut Ditreskrimsus Polda Bali, Kombes Yuliarkus Nugroho, Jering tidak memenuhi panggilan polisi lantaran sibuk. Dan pada tanggal 5 Agustus 2020, Jering penuhi panggilan polisi. Jering datang ke Polda Bali untuk memenuhi panggilan polisi dan menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Terkait permasalahan ini, Kasubag Humas Polda Bali, Kombes Syamsi menyebut pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi tersebut para saksi ahli. Dalam pertemuannya itu, Jering terlihat memakai kaos bertuliskan tolak rapid test tanpa menggunakan masker. Dan pada tanggal 12 Agustus 2020, Jering ditahan oleh Polda Bali dan kini resmi berstatus tersangka atau kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh IDI Bali. Setelah kabar Jering ditahan, publik dikejutkan dengan beredar sebuah video yang memperlihatkan Jering menggunakan baju tahanan orange dengan tangan diborgol di dalam tahanan viral di media sosial. Jering mengaku tak bermaksud melontarkan ujaran kebencian kepada Ikatan Dokter Indonesia melalui unggahan Instagramnya. Menurutnya,
Ia hanya menyuarakan kritik mewakili masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, Jerings meminta maaf kepada IDI. Ia menyebut permintaan maaf tersebut sebagai bentuk empati untuk pihak IDI. Saya benar memang minta maaf sebagai bentuk empati kawan-kawan IDI. Karena saya ingin menegaskan, sekali lagi, saya tidak pernah mempunyai kebencian, saya tidak punya niat menghancurkan atau menyakiti perasaan kawan-kawan di IDI. Ujar Jerings di Mapolda Bali Kamis 6 Agustus 2020. Yang jelas, saya tidak pernah menuduh IDI sebagai organisasi korup, organisasi yang pembohong, licik, katanya. Jerings mengatakan, maka kacung yang ditunjuk pada IDI juga bukan bermaksud menghina. Menurut Jerings, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kacung bermakna pelayan, yang artinya IDI merupakan pelayan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ia hanya ingin agar IDI tidak asal mengikuti perintah WHO terkait imbauan di masa pandemi virus corona alias COVID-19. Oke, jadi mungkin itu saja materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.